Shalom teman-teman Jasku yang terkasih. Shalom semuanya. Oke, puji Tuhan kita eh bersyukur lah ya kalau kita hari ini masih boleh berkumpul bersama, terutama di jazz yang boleh dibilang sangat spesial. Spesial karena ini jazz pertama kita di tahun 2024. Happy Merry Christmas dan Happy New Year teman-teman. Eh, Akhirnya kita bertemu kembali setelah beberapa waktu yang lalu kita fokus merayakan kelah memperingat apa mengingat hari raya Natal, eh, merenungkan kembali peristiwa kelahiran Raja semesta kita Tuhan Yesus Kristus. eh Mari kita mulai jazz kita malam hari ini. eh kita akan mulai dengan doa kita kepada Malaikat Santo Rafael. Ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santo Rafael yang mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari sama-sama kita simak Katekismus Gereja Katolik 145 sampai 147. Artikel 4, aku percaya tentang ketaatan iman Abraham Bapak semua orang beriman. Dalam pidato pujian mengenai iman para leluhur, surat Ibrani menonjolkan eh, terutama iman Abraham. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena beriman, maka Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan Allah kepadanya. Karena beriman, maka Sarah mengandung seorang putra yang dijanjikan. Karena beriman, maka Abraham mempersembahkan putranya yang tunggal sebagai kurban. Dengan demikian, Abraham meragakan definisi iman yang diajukan oleh surat Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena ia percaya tanpa ragu-ragu, maka Abraham menjadi bapa secara rohani bagi semua orang yang percaya kepada Allah. Dalam perjanjian lama terdapat banyak kesaksian iman semacam ini. Surat Ibrani menyampaikan pidato pujian tentang iman para leluhur yang patut dicontoh. Iman yang membuat mereka tetap dikenang. Tetapi Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Rahmat supaya beriman kepada putranya Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita akan menyimak bacaan dari Bilangan bab 5 pasal 5 bab 5 ayat 1 sampai bab 6 ayat ke-27. Tuhan berbagai hukum peraturan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan,
baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah seperlima, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan. Dan adalah bagian imam belum terhitung domba jantan, pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya. Karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhnya kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah. Kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian, cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, Amin, Amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada selai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berbuat setia terhadap suaminya,
Air yang mendatangkan sumber serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis. Dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya. Atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenazirannya ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ketujuh haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang kedelapan haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nazir apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan. Beserta sebakul roti yang tidak beragi itu juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sudah dimasak dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya. Kemudian haruslah imam menunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan.
sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus sebagai imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta para persembahan kursus. Sesudah itu barulah boleh orang Nazir itu minum anggur. Adalah hukum tentang orang Nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu, sesuai dengan bunyi nazir yang diikrarkannya. Demikianlah harus dilakukan berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik teman-teman, saat ini kita sudah masuk ke bab 5 sampai 6. Kita masuk ke bagian kiri di sini. Kita lihat ada di padang gurun Sinai. Ini kita berbicara tentang hukum ritual kesucian. Kalau lihat di peta teman-teman, kejadian tulisan bilangan yang barusan kita simak itu, kita masih ada di sekitar sini nih teman-teman. Masih di Sinai lah gitu ya. eh dan ini rasanya part yang sangat ditunggu-tunggu terutama. Baik teman-teman, apakah ada teman-teman yang ingin men-sharingkan atau kita kan sudah melalui Natal dan Tahun Baru. Wah, mungkin teman-teman ada yang ingin bersaksi, terutama pasti banyak yang sudah Tuhan kerjakan. Bahkan kita kalau hitung mundur dari jazz terakhir kita, eh banyak tuh yang terjadi, udah hampir 2-3 minggu berarti ya. Silakan teman-teman, kita atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung raise hand atau langsung open mic-nya. Terutama pada hari ini kayaknya salah satu poin-poin yang menarik tuh kayak, wah ternyata orang cemburuan sudah ada ya dari zaman dulu gitu. Terus yang menarik kan juga kayak gini ya, kayak wah eh kita pasti pernah dengar yang kayak wah kalau di Alkitab mungkin tulisnya bernazar ya. Cuma mungkin kalau di kita tuh kayak ada yang mungkin pernah kayak untuk supaya permohonannya dikabulkan, dia membuat sesuatu sebuah janji gitu. Yang kalau misalkan ini tercapai, wah nanti saya kalau misalkan saya dapat eh, promosi pekerjaan, nanti duitnya saya sumbang ke panti asuhan. Oh, kayaknya lumayan familiar tuh kayak yang kayak gitu-gitu. Nah, ya, teman-teman mungkin ada yang ingin sharing atau ingin kesaksian, silahkan. Langsung saja open mic atau raise hand, nanti akan dibantu. Ada yang mungkin mau sharing, wah, mungkin Natal kemarin kemana, tahun baru kemana gitu. Boleh langsung langsung saja open mic-nya, raise hand, atau boleh juga bagi yang mungkin sedang karena satu dan lain hal bisa langsung chat saja. Oh, silakan. Eh, silakan langsung unmute ya. Kalau pertanyaan yang dari 1, 4 itu kayaknya aku nggak tahu. Cuman aku bakal jawab yang penebusan salah sama perkara cemburuan ya. Hmm, kalau penebusan salah tuh ya maksudnya
Dulu tuh emang aku sering banget melakukan kesalahan ya, yang kayak, wah kesalahannya tuh udah fatal banget kan. Jadi kayak aku pas waktu ingat tentang yang penebusan salah tuh aku ingat-ingat dulu nih, apa ya yang dulu aku pernah lakuin gitu. Oh, hmm, aku ingat banget. Dulu tuh aku pernah komen di Instagram, aku nggak mau sebutin ya nama IG-nya, salah satu Instagram aja. Karena aku eh apa ya, kayak head comment gitu loh. Head comment tuh kayak komen negatif lah gitu. Kalau cemburu sih ya, ya kalau ditanya cemburu nggak sih sama ini atau iri gitu, pernah lah. Siapa juga yang nggak pernah gitu kan, ya semua manusia itu wajar ya, wajar lah ya bisa eh cemburu atau iri atau dengki atau apa gitu. Jadi kayak, oh iya ya dulu aku pernah komen-komen ini, mungkin aku iri atau apa gitu. Nah, aku tuh kayak pengen banget nih menebus kesalahan aku tuh ya, ya pengen minta maaf sih gitu. Karena ya kalau misalkan aku minta maaf gitu, mungkin hidup aku jauh lebih tenang, jauh lebih apa ya, lebih rileks kan. Karena ya dengan kita minta maaf gitu, semua pikiran-pikiran kita tuh yang buruk-buruk itu akan hilang gitu. Itu sih. Tapi kalau misalkan itu masih ada yang mengganjal gitu ya, kenapa kita tidak minta maaf itu. Jadi kalau misalkan kita, misalnya gini, kesannya itu udah fatal banget, terus orangnya itu gak mau minta maaf, ya udah kita minta maaf aja dulu. Kalau misalkan dia gak mau balas maaf kita, ya udah kita tunggu aja ya, semoga Tuhan membuka pintu maaf untuk kita gitu yang udah berbuat salah gitu. Itu sih, gak ada salahnya juga kalau kita minta maaf gitu, kalau kita udah buat salah gitu, kayak kita udah pernah komen-komen negatif atau apa gitu, ya gak ada salahnya juga gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Makanya kalau kemarin tuh Natal, emang aku belajar dari Natal kemarin kan, berkumpul sama keluarga gitu. Rasanya tuh kayak, oh iya ya ini Natal yang bener-bener kesempatan aku untuk ya silaturahmi sama saudara aku gitu. Saudara-saudara mama aku dan papa aku lah gitu. Kemarin sempat Natalan ya, damai juga rasanya. Terus apa ya, damai terus senang, sukacita, ya itu yang aku yang rasakan Natal kemarin. Itu benar-benar aku bersyukur banget, Tuhan Yesus tuh benar-benar hmm, benar-benar mau memaafkan aku dan benar-benar mau nerima aku pas tanggal 20, tanggal 24 kemarin, malam Natal gitu. Jadi kayak wah, ngena banget sih waktu malam Natal kemarin gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau dulu tuh belum ada rasa kayak ngena banget ya. Dulu tuh aku kayak ya cuman gini-gini doang, malam Natal biasa-biasa aja. Tapi Natal tahun kemarin itu bener-bener aku ngerasanya anget banget, anget dalam hati. Terus aku bisa selamat Natal ya dengan sukacita gitu. Wah itu baru ngerasain sih. Jadi kayak semoga tahun ini aku bisa lebih baik lagi, bisa sabar, terus bisa mengendalikan diri aku juga sih. Itu sih. Thank you, thank you, thank you kesaksiannya. Hmm, aku percaya kita semua inilah ya ada belajar sesuatu, belajar pasti selalu eh Natal itu buat aku pribadi emang aku pribadi pun juga entah kenapa Natal di tahun-tahun yang kita lewati padahal mungkin bacaannya sama, misalnya alurnya sama, tapi entah kenapa Tuhan selalu berbicara sesuatu yang baru dan kerap kali semuanya itu adalah untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Natal, terutama Natal yang sangat
kemarin nih fresh from oven sangat luar biasa lah ya. Kayaknya nih Kak Yus juga mau ini nih kayaknya nih. Wah, iya, Pak. Bajuku kebetulan merah ya. Kebetulan bajunya merah emang. Mm-mm. Thank you, thank you, thank you. Baik, ingin memberikan yang lain dulu. Mungkin ada yang ingin men-sharingkan atau ingin mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang di depan. uh Mungkin ada eh ter terinspirasi, tercetus sesuatu gitu. Awal tahun kita mulai dengan bahas eh awal tahun udah kita bahas-bahas orang najis, apa penebus, kenaziran. Tapi emang kalau ingat-ingat ucapan berkat imam ini jadi ingat yang waktu pandemi ya sebetulnya. Yang kita pasti pernah dengar yang lagu The Lord bless you and keep you. Ya, gitu. Dan rasanya ini juga cukup fresh di gereja, bacaannya juga ada dan kayaknya masih fresh from oven nih ucapan tentang berkat imam. Cuma kita nanti akan lebih dalam lagi, kita kupas lagi. Baik, baik. Gimana? Ada yang ingin men-sharingkan lagi? Oh ya 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 ya. Langsung resen aja. Resen unmute maksudnya. Hah? Oh, Tristan oke. dulu aja, Tristan dulu aja. Tristan. Oh, Tristan. Ah, Tristan juga. Silakan, silakan. Aku nggak lihat yang Tristan. Silakan, silakan. Shalom Tristan. Aku dengar Bekasi udah sangat luar biasa nih kemajuannya nih. Mendadak mute semua. Oh iya ya, bentar, bentar. Oke, ada aku dulu deh, bentar. Mungkin dikit aja kali ya tentang ini Natal. Oh iya. Em, Waktu itu ada pas di parokiku di Bunda Maria Cirebon. Itu tuh ceritanya kayak kedatangan suatu romo tamu yang memimpin misa malam Natal gitu. Dan waktu itu ada satu pesan yang sebenarnya cukup menarik ya. Dan ini mungkin jadi pengingat buat aku juga dan pengingat buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Dan tapi ini sebenarnya menurutku cukup menyentuh. Cuman mungkin karena khotbahnya, homilinya waktu itu udah pas lagi udah orang pada capek semua, jadi mungkin banyak yang tidur ya. Cuman menarik sih, ketika Romonya ngomong ini, percuma eh, Yesus itu seandainya Yesus sekalipun itu ya, sekalipun Yesus itu 1000 kali lahir ke dunia, semuanya itu percuma. Kalau misalkan Yesusnya tidak lahir di hati kalian.
Ini ngikutin Romonya ya. Eh, jadi percuma aja Yesus hadir dalam wujud bayi dan semacamnya. Kalau misalkan ternyata Yesusnya itu tidak lahir dalam hati kita. Ketika kita menyambut Natal, kita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Apakah kita juga menyambut dia di dalam hatinya? Apakah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita dan hidup kita untuk Yesus Kristus gitu? Atau tidak gitu? Dan jujur ya maksudnya saya rasa 3 hari 4 hari ini aja saya yakin kita semua udah buat dosa ya. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk menyambut Yesus, membiarkan Yesus lahir dalam hati kita, akhirnya Natal itu cuma sekadar khayalan saja. Ya, sedikit renunganlah untuk aku dan teman-teman semua. Gitu sih. Thank you, Josh. Percuma kalau Yesus. Oke, oke, oke. Baik, bagaimana Tristan? Sudah ready? Shalom ko. Shalom. Oke, udah kedengeran. Tadi tuh kayaknya aku nggak tahu sih HP ku mungkin mic-nya agak bermasalah, makanya tadi aku ngambil Ya, ya, ya. headset dulu jadinya. Baiklah, Merry Christmas ya, Tan. Oh iya, Merry Christmas ko. Aku ingin sharing ini sih yang ucapan berkat imam sedikit gitu. Karena aku pernah nonton gitu di YouTube tentang, jadi ada video tentang seorang yang dia punya karunia nubuat dan dia tuh apa ya, dapat nubuat gitu. Kayak dia dijelaskan oleh Tuhan apa sih yang terjadi pada saat misa gitu. Jadi orang ini cerita banyak gitu, hal-hal yang terjadi selama misa gitu. Dan aku jadi keingat gitu di bagian ucapan berkat imam ini, karena ya di misa kan ada ya ucapan berkat itu di saat-saat terakhir di misa gitu, ketika ya Romo itu beri berkat ke umat itu di ritus penutup. Dan di video itu pesannya gini sih gitu, ya jangan sampai kita apa ya, meremehkan ini gitu. Memang banyak orang yang menganggap ucapan berkat ini biasa-biasa aja, sehingga tidak menerimanya dengan rasa hormat gitu. Memang udah di akhir, tapi ya terimalah dengan hormat, karena kita tidak tahu kapan ya kita akan bisa menerima berkat ini lagi gitu. Maksudnya bahwa ya ketika Romo memberikan berkat kepada kita, yaitu memang di situ Tuhan juga memberkati kita gitu, sama seperti di bacaan tadi kan di perikopnya gitu. Ya Tuhan juga akan memberkati kita, dan ya hendaklah kita terima itu dengan sikap hormat juga gitu, sama seperti kita mengikuti misa, walaupun eh, ya di bagian ucapan berkat ini sudah di bagian akhir dari misa gitu. Ya disarankan sih memang untuk ya kalau bisa sambil menundukkan kepala gitu, seolah-olah ya ketika Romo menumpangkan tangan ya kita menundukkan kepala gitu. Eh, tapi ya pesannya itu gitu, bahwa ya kita jangan anggap remeh, karena ya belum tentu kita bisa datang misa untuk misa berikutnya untuk terima berkat itu lagi gitu. Jadi ya jangan sampai ya kita menganggap ini sambil lalu saja gitu, kayak seolah-olah bagian yang tidak penting gitu, tidak terlalu penting di misa gitu. Dan ya pesannya cukup bagus sih gitu, bahwa ya
kita nggak tahu gitu kapan kita akan bisa menerima berkat ini lagi gitu. Mungkin kita nggak tahu gitu bagaimana kalau misalnya minggu depannya kita sakit gitu dan akhirnya nggak bisa ikut misa dan menerima berkat ini gitu pada saat di misa gitu. Kan itu suatu yang disayangkan gitu. Atau ya kalau ada yang terburuknya ya misalnya ya kita sudah dipanggil Tuhan gitu dan bisa jadi ya ucapan berkat di misa yang kita ikuti itu adalah berkat yang terakhir gitu yang mungkin kita perlukan gitu. Kita perlukan untuk ya uh, di waktu-waktu yang mungkin kita tidak duga gitu. Jadi ya di situ ya kita perlu itu sih apa uh, ya lebih aware gitu ya, lebih aware dan lebih ya ikuti misa tuh benar-benar sampai selesai gitu. Jangan sampai ya kita sebelum romonya memberi berkat atau romonya meninggalkan uh, meninggalkan gereja, kita udah keluar duluan gitu. Itu aja sih sharingku. Terima kasih. Baik, thank you Tristan sharingnya. Oke, oke, oke. Baik, sepertinya waktunya sudah menunjukkan 19.45. Kita lanjut, kita mau masuk ke pengajarannya dulu ya. Oke, baik. Bapak Jos sudah ready? Baik kalau gitu. Mm, mm, Baik. mm, 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 mm. Iya, Oke, bentar sini sebentar. biar ini lebih enak. Oke, oke. Saya izin ambil alih ya. Oke, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan selamat Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan kita bisa berkumpul semua di sini dan puji Tuhan kita bisa ketemu lagi ya di tahun ini nih. Ini tahun ini kita baru ketemu lagi loh. Yalah, baru 4 hari soalnya. Oke. Jadi saya akan membawakan 3 topik pada malam hari ini dan sejujurnya ini sebenarnya apa sih istilahnya kayak pendek-pendek sih. Tapi mungkin kita bisa coba gali ya sedikit gali. Oke, kita bicara mengenai orang-orang najis. Tadi kan kita lihat di 1 sampai 4 itu tuh kita berbicara pengeluaran gitu ya, exclusion orang-orang najis. Nah, bangsa Israel itu pada dasarnya diminta untuk menjaga kekudusan kemah. Tapi bukan hanya untuk alasan kebersihan saja. Tadi kan kita lihat ada orang menguar lelehan, terus orang sakit kusta dan semacamnya. Bukan untuk kebersihan, bukan untuk kesehatan saja, tapi juga untuk alasan religius. Kenapa? Karena mereka kan dianggap sebagai orang najis, sehingga kalau misalkan mereka kontak dengan orang-orang najis, bangsa Israel itu takut menimbulkan kemarahan Allah. Kenapa? Nah, karena ketidaksempurnaan mereka itu, ya, ketidaksempurnaan tanda kutip, maksudnya dengan maksudnya apa ya? Ya maksudnya yang najisnya mereka itu dianggap bisa menular. Akibatnya nanti kalau semua orang sama jadi najis, ya itu berarti bisa menimbulkan kemarahannya Allah. Pikirannya, konteks pemikirannya itu seperti itu.
Nah, tadi kan kita lihat di ayat yang kedua, bab 5 ayat 2 ini, kita lihat bahwa perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat, disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Nah, sebelumnya, orang yang najis oleh mayat itu maksudnya orang yang kontak dengan jenazah ya, dengan mayat. Nah, kemah di sini, kan di tengah-tengahnya terdapat tabernakel, terdapat tempat Allah bersemayam. Nah, kalau menurut Imamat mereka harus keluar kemah selama 7 hari dan membasuh dirinya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut tuh harus keluar dari kemah suci dan tempat tinggal orang Lewi. Batasnya kurang lebih 2000 hasta ya, katakannya. Bukan radius sih, tapi ya mungkin bisa dibilang kayak radiusnya lah 2000 hasta dari ininya. Tapi pada umumnya pendapat yang diterima adalah keluar dari perkemahannya orang Israel. Jadi benar keluar semua gitu ya. Nah, dan mungkin menurut beberapa ahli tafsir ya, dalam hal ini Worthington ya, Thomas Worthington, hal ini yang bisa dikatakan bahwa untuk membenarkan orang-orang ekskomunikasi ya, diekskomunikasi karena merupakan seorang bidat. Bidat itu penganut aliran sesat gitu ya. Jika orang-orang kusta saja dikeluarkan dari kemah, apalagi para bidat yang ada di dalam gereja. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, tapi bagaimana sih kita orang Kristen zaman ini gitu ya, orang Katolik, gereja perjanjian baru saat ini memandang itu seperti apa? Najis yang dipahami ini bukan najis fisik ya, lebih ngarahnya itu ke spiritual. Seperti di dalam Korintus, Rasul Paulus mengatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sehingga sebenarnya banyak ayatnya lagi sih, tapi mungkin aku ambil yang menurutku menarik ya. Bahwa akhirnya najisnya itu apa sih sebenarnya teman-teman? Najisnya itu keburukan dan kejahatan. Ya. Dosa gitu, hidup dosa itu yang bikin orang kena najis gitu ya istilahnya. Lalu juga jangan bergaul dengan orang-orang yang demikian, yang hidup demikian, tapi menyebut dirinya itu sebagai saudara di dalam ya jemaat, di dalam gereja. Kalau orang luar memang maksudnya semua orang juga maksudnya ada aja pendosanya gitu. Kalau gitu kan ngapain kita hidup di dunia itu istilahnya. Tapi kita mesti berhati-hati dengan orang yang maksudnya katanya satu komunitas dengan kita, satu gereja dengan kita, atau mungkin menganggap diri mereka itu saudara kita, tapi hidup dalam kejahatan seperti demikian. Itu yang mesti kita waspadai, itu yang mesti kita jauh gitu ya. Dan juga di dalam Wahyu dikatakan bahwa tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Dan pada akhirnya ketika suatu saat nanti kita memasuki Yerusalem abadi, ketika kita suatu saat nanti bersatu dengan Allah dan kemuliaannya gitu ya, kita tidak bisa untuk terus-menerus hidup dalam kekejian, dusta, kejahatan. Mari kita semua ini berusaha untuk hidup suci. Mari kita semua ini hidup dalam kekudusan.
Nah, jadi dari poin pertama kita dapatkan kita harus hidup dengan memegang kebenaran dan kita harus berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Lalu mengenai penebusan salah. Di ayat yang ayat 5 sampai 10 kita bicara tentang penebusan salah khususnya yang menyangkut mengenai pencurian. Ya. Jadi gimana kalau aturan barangnya itu dicuri gitu ya. Eh, tapi orangnya sudah meninggal dan tidak meninggalkan keluarga. Tidak ada keturunan, tidak ada saudara kaumnya yang paling dekat buat dikembaliin barangnya gitu. Nah, itu yang berbeda dengan yang dulu sudah kita bahas di kitab Imamat. Nah, nanti barang-barangnya ini nanti akan dikembalikan pada imam. Nah, pada dasarnya memang ya dosa, penebusan salah dan bahkan mungkin pencurian ini Musa dulu pas di kitab Keluaran katakan bahwa menghukum orang yang mencuri lembu untuk mengembalikan lembu tersebut 2 kali lipat atau bahkan 5 lembu gitu ya. Jika lembu aslinya itu sudah dijual atau tidak dimiliki oleh orang yang mencuri. Jadi memang cukup keras gitu ya. Nah, tapi kita melihat suatu aspek pengakuan nih. Misalkan, berbicaralah pada orang Israel apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah. Maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Bapak Ibu teman-teman, kita mesti lihat bahwa dosanya ini tuh menyebabkan dia tuh berubah setia terhadap Tuhan. Yang namanya berubah setia terhadap Tuhan, kan orang mah nggak ada yang tahu ya hati kita ya. Maksudnya kan di sini ada aja hati kita mah apa ya istilahnya mah kalau misalkan kita lagi marah sama Tuhan atau nggak usah mungkin marah sama Tuhan kita marah sama saudara kita aja bisa jadi kita nggak tahu gitu. Nggak ada yang tahu gitu ya orang-orang nggak ada yang tahu kecuali kita. Nah sama juga marah pada Tuhan kecewa pada Tuhan ataupun berubah setia maksudnya jadi akhirnya yang tadinya taat dia jadinya tidak komitmen dan taat lagi pada Tuhan kan itu kan nggak semua orang tahu. Ada yang mungkin tahunya kan orang, oh ini masih organis nih di gereja, oh ini nih masih uh, ada di kelompok kategorialnya lah, di Legio, di PD, di mana semua masih ada. Tapi kan ada yang menjalani itu mungkin dengan hati yang kosong. Nah itu yang berubah setia. Tapi kesalahan tanda kutip kesalahan tersebut itu yang cuma diketahui oleh dirinya itu tuh diakui sebagai suatu dosa. Nah akibatnya orang tersebut tuh hanya mengembalikan apa yang dicuri dengan tambahan 1/5-nya saja. Kenapa? Karena sebagai hadiah dari pengakuan dosa. Dan ini menandakan tanda ketulusan hati. Ada juga yang berpendapat bahwa ini kemungkinan ya dosa yang memang bukan sengaja, tapi yang memang dosa kelalaian aja. Tapi kan orang lama-lama lalai, lama-lama akan jadi kebiasaan tidak taat juga. Jadi berubah setia juga sama. Nah, dan menarik ya bahwa ini merupakan suatu figur sakramen tobat. Nah, pengakuan dengan melakukan penitensi atau silih dosa. Kembali lagi penitensi itu bukan denda dosa ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Tapi silih dosa. Maksudnya gimana? Karena ketika kita melakukan suatu dosa, kita tuh hubungan kita tuh dengan Allah tuh rusak. Akibatnya tuh penitensi silih dosa ini adalah usaha kita untuk memperbaiki hubungan kita gitu dengan Allah. Sama aja ketika mungkin pas zaman dulu anak kecil main bola gitu, mecahin kaca gitu. Mungkin bukan masalah kita bayar dendanya, tapi masalah kita datang dan minta maaf ke orang yang kita pecahinnya itu. Sehingga hubungan kita sama dia tuh nggak jadi urusan.
Kurang lebih demikian. Dan Kristus juga memerintahkan kita untuk mengakukan kesalahan kita kepada para imamnya. Itu yang udah ada di Yohanes 20. Nah, oke. Kan karena di Yohanes 20 kan dikatakan bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosanya orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, inilah kuasa apostolik, ya. Kuasa imamat yang diberikan oleh Yesus kepada para rasulnya dan para imamnya itu untuk mengampuni dosa orang. Makanya Bapak Ibu teman-teman, sebisa mungkin kita eh, pengakuan dosa ya Bapak Ibu. Sorry. Oke. Oke, baik. Bentar. Kenapa nge-lag ya? Sorry. Nah, lalu kita berbicara tentang tidak ada kaumnya. Tentang tidak ada kaumnya itu kan kalau bahasa Ibrani-nya itu kan Goel. Goel ini artinya penebus atau redeemer. Maksudnya saudara yang paling dekat untuk menebus atau mendapatkan kembali barang yang dicuri tersebut. Jika tidak ada, maka barang yang dicuri ditambah seperlimanya dibayarkan kepada imam sebagai wakil Tuhan. Nah, domba jantan pendamaian yang tadi kita baca itu tuh bukan termasuk dalam yang dikembalikannya itu, tapi memang suatu ketentuan untuk maksudnya melakukan penebusan salahnya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalkan tidak ada, itu dia mesti mengajak 10 orang lain itu datang ke makam lalu mengaku salahnya. Ada yang demikian. Oke. Lalu kata gereja itu bagaimana? Setiap cara untuk mengambil dan menggunakan milik orang lain itu tuh melawan keadilan dan melanggar perintah ketujuh. Ketidakadilan yang telah dilakukannya menuntut gantinya. Keadilan komutatif menuntut agar benda yang dicuri itu dikembalikan. Akhirnya kita dapatkan bahwa pengakuan merupakan figur sakramen tobat dalam gereja. Dan gereja mengajarkan keadilan komutatif, yaitu kita mengembalikan apa yang sudah dicuri. Lalu mengenai perkara cemburuan, mungkin ini sedikit menarik ya, karena relate gitu ya dengan kita yang mungkin sudah berpasangan atau gimana dan semacamnya gitu. Tapi ini konteksnya beda nih. Nah, jadi 11 sampai 31 ini, bab 5 11 sampai 31 ini kita mengenai perkara cemburuan. Nah, perkara ini beda dengan yang ditulis di Imamat waktu itu. Karena ini tuh bukanlah perzinahan dengan bukti, tapi baru dugaan. Jadi memang dari dulu manusia tuh memang sudah cemburuan ya. Jadi sudah ada kayak curiga-curigaan dan semacamnya gitu. Dan ini dilakukan suatu cara untuk melihat salah atau tidaknya istri dengan suatu ritus tertentu. Dan ini proses ya hukum juga ya, bersifat yudisial gitu. Disebut dalam Undang-Undang Hammurabi juga di 1755 sampai 1750 sebelum Masehi. Dan hukuman yang terjadi ini yang tadi kita udah baca dan nanti kita akan bahas lagi, ini merupakan hukuman Tuhan gitu. Tapi bukan efek dari air yang diminum. Kenapa mesti ditulis seperti ini? Karena untuk menghindari efek tahayulnya itu. Karena bahwa sebenarnya masalah berkat ataupun hukuman yang terjadi itu bukan karena mediumnya, Bapak Ibu teman-teman. Tapi itu semua karena Tuhan. Ya. Nah, tapi kita mesti paham lagi tentang perzinahan pada zaman itu.
perzinahan pada zaman itu tuh bukan perzinahan yang kita pahami sekarang ini. Orang berbuat sesuatu, maksudnya laki-laki perempuan itu berbuat dengan orang lain yang bukan hubungan pernikahannya dia dan semacamnya. Itu bukan seperti itu. Jadi perzinahan yang dimaksud di sini adalah istri eh, seorang perempuan yang menjadi istri orang orang lain itu lalu berbuat sesuatu dengan ya berbuat ya berhubungan intim gitu ya dengan orang lain yang bukan suaminya. Karena ini jatuhnya bukan karena masalah eh, melanggar tanda kutip komitmennya atau tidak sahnya itu, tapi karena ini orang lain itu tuh dianggap sudah merusak haknya suami atas perempuan itu. Karena memang pada zaman itu memang eh, apa ya, laki-laki pada zaman itu bebas untuk berhubungan dengan siapa saja, dengan yang bukan istrinya nggak masalah pada waktu itu. Makanya kan waktu itu orang zaman dulu pada zaman perjanjian lama itu kan orang punya gundik lah, punya istrinya banyak dan semacamnya, atau mungkin setelah punya istri dan gundik masih masih saja eh, berhubungan dengan orang lain lagi gitu. Beda dengan zaman sekarang ya. Sekarang kan kita cuman ya orang nikah cuma ya sama satu orang saja. Ya kita pun nggak usah nikah deh. Kita berpacaran pun juga cuma sama satu orang aja. Kita nggak ya tidak ya tidak baik lah ya untuk, dan tidak benar juga untuk berpacaran lebih dari satu orang gitu. Jadi memang perzinahan pada saat itu seperti itu. Nah, perempuan yang sudah menikah, ya itu yang nggak boleh itunya. Konteks budayanya seperti itu. Laki-laki entah dia menikah atau belum, itu masih ini. Jadi punya hak tanda kutip ya, hak penuh atas istrinya gitu. Dan bebas untuk ngapain aja. Nah, hukum ini ada untuk membersihkan nama istri yang tidak bersalah dan untuk menghalangi para suami untuk berbuat kejahatan pada para istrinya. Jadi sebelum dinyatakan bersalah, sebelum ketahuan bahwa itu benar atau tidaknya, para suami itu tuh tidak boleh melakukan suatu kejahatan pada istrinya. Dan dikatakan ada roh cemburu gitu. Dan ini ditulis untuk menandakan kecenderungan jiwa. Jadi memang dari dulu ya, sekali lagi orang-orang tuh memang sudah cemburu gitu. Pada dasarnya manusia tuh punya kecenderungan untuk cemburu dan tidak percaya sama orang. Nah, persembahan yang dibawa berupa sepersepuluh eva tepung jelai, tidak dituang minyak dan dibubuhi kemenyan. Ya. Beda gitu ya. Karena ini korban sajian cemburuan. Lalu air kudus yang dibubuhi debu menandakan bahwa jika wanita tersebut benar berzina, maka ia akan dianggap sama seperti kotoran. Lalu menguraikan rambut itu tanda kedukaan, rasa malu. Kalau bersalah perempuan itu dan terus udah diminum ya, diminum airnya gitu ya, maka perempuan itu akan mandu selamanya. Tapi kalau misalnya tidak bersalah, maka perempuan tersebut nanti akan memiliki. Nanti suaminya akan ya kembali lagi pada istrinya, lalu akan memiliki anak seperti biasa. Nah, lalu dikatakan dia menjadi sumpah kutuk. Jadi sumpah kutuk itu seperti gimana sih? Jadi nama perempuan itu akan digunakan sebagai kutuk atau dalam kutuk dan janji yang memberikan hukuman yang sama. Dan ketika itu pun sudah dibuat janji dan semacamnya, perempuan itu mengatakan amin untuk memberikan persetujuan atas janji dan apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, kalau sebenarnya yang menarik gini sih, Yesus sendiri, jadi kan
tadi setelah saya coba jabarkan ya, bisa dibilang kan bahwa hukum ini kan kayak apa ya, ya salah nggak salah gitu ya. Entah laki-lakinya itu benar dugaannya ataupun tidak dugaannya atau salah dugaannya, dia kan tidak kena akibatnya. Jadi seolah-olah kayak ada timpang dan munculnya Yesus gitu ya, tanda kutip munculnya Yesus itu tuh semacam memberikan revolusi sebenarnya. Yesus mengatakan bahwa barang siapa memandang perempuan dan kemudian menginginkannya di dalam hatinya, maka ia sudah berzina, berzina di dalam hatinya gitu. Jadi pada akhirnya yang tanda kutip bisa dianggap berzina itu nggak cuma perempuannya saja, tapi juga laki-lakinya. Dan bahkan maksudnya dikatakan ya semuanya ini kan gara-gara pandangan Anda yang tidak dijaga ini. Gitu. Sehingga mungkin kayak bukan emansipasi ya, tapi mungkin di sini akhirnya bahwa sama-sama bisa terjadi perzinahan baik dari perempuan ataupun laki-laki, ya akhirnya ketika Yesus hadir, dia merevolusi hukum tersebut. Ya. Jadi hukum yang ada ini malah sudah digenapi malah makin strict lagi. Bukan hanya perempuannya lagi, tapi juga laki-lakinya juga mesti menjaga pandangan dan semacamnya. Dan akhirnya hukum mengenai perkara cemburuan ini merupakan suatu proses peradilan untuk menentukan apakah seorang istri melakukan suatu perzinahan ataupun tidak. Dan karena dia proses peradilan, maka ia menjamin suatu proses yang menjamin kebenaran dan keadilan bisa terjadi. Jadi tidak semena-mena. Demikian saya berikan kepada Bertus untuk melanjutkan topik sisanya. Oke, terima kasih. Minta tolong Ricardo ini aja ya. Untuk next. Oke, ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai orang nazir, terus yang kedua adalah mengenai ucapan berkat imam. Oke, next ya. Orang nazir. Nah, ini saya tampilkan 4 ayat ya. 2, 3, 5, dan 6. Jadi orang nazir itu apa? Orang nazir adalah orang yang mengucapkan nazar khusus. Nah, ini menarik. Jadi nazar khusus. Bukan nazar biasa, tapi nazar khusus. Ketika itu diucapkan, maka orang itu menjadi disebut sebagai orang nazir. Nah, untuk mengkhususkan dirinya begitu. Nah, orang nazir ketika akhirnya dia menjadi orang nazir, maka apa yang dilakukan? Dia akan menjauhkan diri dari alkohol. Yang pertama, kedua, dia tidak boleh mencukur rambutnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh dekat kepada mayat, apalagi menyentuh mayat itu lebih tidak boleh lagi. Nah, jadi 3 hal ini ketika orang menjadi seorang nazir. Nah, seorang nazir itu bisa seumur hidup, bisa juga dalam waktu tertentu. Nah, next dulu. Dalam kitab ada beberapa orang yang teridentifikasi sebagai orang nazir. Kalau kita baca dalam kitab, sebenarnya banyak orang yang bernazar. Begitu ya. Banyak orang bernazar. Tapi tidak semua orang yang bernazar itu kemudian menjadi nazir. Karena tadi orang yang bernazar itu, orang nazir itu adalah orang yang bernazar khusus, mengucapkan suatu nazar khusus. Nah, beberapa orang nih, ya, yang menjadi orang nazir dalam Alkitab ada beberapa orang. Pertama ada Simpson, kedua Yohanes Pembaptis, kemudian juga ada Santo Paulus, kemudian ada Samuel juga, dan beberapa orang-orang Kristen mula-mula. Nah, mungkin dari antara kita baru ada yang tahu gitu kalau Paulus ini pernah menjadi seorang nazir gitu, dan orang Kristen mula-mula itu pernah
menjadi orang Nazir itu pada zaman. Next. Nah, ini kira-kira ya ada Rasul Paulus, ada Yohanes Pembaptis, kemudian ada orang Kristen mula-mula, dan ada Simpson. Kalau kita lihat dari daftar tadi, malah justru sebenarnya lebih banyak tokoh perjanjian baru daripada tokoh perjanjian lama. Ya, satu gambar yang kelupaan, gambar Samuel gitu ya. Ada banyak tokoh perjanjian baru daripada tokoh perjanjian lama. Maka sebenarnya konteks menjadi orang Nazir ini harusnya kita sebagai orang Kristen lebih paham mengenai ini. Karena orang yang melaksanakan dalam Alkitab lebih banyak orang Kristen, gitu ya. Rasul Paulus orang Kristen, Yohanes Pembaptis orang Kristen, dia percaya dan menjadi pengikut Kristus kan Yohanes Pembaptis. Kemudian gereja mula-mula, gitu, orang Kristen mula-mula. Nah, kita next dulu coba. Nah, tujuan orang Nazir apa? Jadi tujuan orang Nazir adalah untuk memperbarui diri secara rohani melalui pembaktian diri untuk sementara waktu kepada Tuhan. Tadi Ricardo sempat singgung ya bahwa mungkin seringkali kita pernah dengar gitu orang bernazar ya. Tadi yang Ricardo sempat sampaikan, kalau saya keterima kerja misalnya, atau saya lulus suatu ujian tertentu, atau misal kalau saya sembuh atas suatu penyakit tertentu, maka nanti saya akan kasih makan, memberikan persembahan ke asuhan, saya akan memberikan persembahan ke gereja. Itu nazar-nazar biasa. Dan itu bukan masuk kategori orang Nazir ini. Kenapa? Karena orang Nazir ini itu luhur sekali maksudnya. Jadi dia memperbarui diri secara rohani, membaktikan diri untuk Tuhan. Maka kalau kita baca tadi, gitu ya, orang Nazir itu mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Kalau kita bernazar biasa, mungkin orang akan mengatakan, ya nanti akan persembahkan dana untuk panti asuhan, akan mempersembahkan dana sekian untuk gereja, gitu ya. Justru orang Nazir di sini, yang dia persembahkan itu dirinya. Nah, maka di dalam tafsiran, gitu ya, orang Nazir ini diasosiasikan dengan kaum religius, biarawan-biarawati. Yaitu apa? Kaum kemiskinan, kaum kemurnian, dan ketaatan. Kenapa? Karena para kaum religius itu membaktikan diri, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Banyak dari mereka mempersembahkan diri, membaktikan diri sampai akhir hidup. Beberapa kemudian ada yang keluar. Gitu. Tapi intinya di situ, ini sebenarnya orang Nazir. Jadi orang yang berkaul. Gitu ya. Maka dalam KGK disampaikan kalau adalah satu tindakan penyerahan diri yang dengannya warga Kristen menyerahkan diri kepada Allah atau menjanjikan satu perbuatan baik kepada. Jadi menyerahkan diri. Nah, contohnya Rasul Paulus. Gitu. Maka orang-orang yang bergaul itu mengikuti jejak Rasul sebenarnya. Bahkan mengikuti jejak Tuhan Yesus sendiri. Nah, nanti kita akan bahas apa hubungan sama Tuhan Yesus gitu ya. Nanti kita akan bahas apakah sejauh itu gitu. Nah, ini sebagai orang Nazir. Jadi tujuannya itu. Next, kemudian juga ada sedikit tafsiran dari seorang bapak gereja namanya Santo Pacianus dari Barcelona gitu ya, yang mencoba memahami kenapa kemudian orang Nazir itu kan rambutnya panjang gitu ya, karena tidak boleh dicukur. Tapi kalau waktu kenazirannya selesai, katakanlah orang bernazar menjadi seorang Nazir selama 2 tahun, maka selama 2 tahun itu dia tidak akan cukur rambut, gitu ya. Tapi setelah 2 tahun, maka dia akan cukur rambut, dan rambut yang panjang sudah dicukur ini tadi akan dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Nah, maksudnya apa? Di sini Santo Pacianus memahami bahwa disinilah sebenarnya momen di mana manusia itu membakar pikiran-pikiran tidak berguna. Karena dari kepala kan, rambut dari kepala dibakar gitu. Membakar pikiran-pikiran dunia tidak berguna dalam pengabdian. Jadi kembali lagi bahwa tujuan orang Nazir adalah mengabdikan diri kepada Allah, mengabdikan seluruh pikiran kepada. Jadi bukan cuma sekedar
Ya, nanti saya akan persembahkan uang sekian untuk gereja, persembahkan uang sekian untuk panti asuhan, saya akan membagikan makanan kepada orang-orang di pinggir jalan. Tidak sebenarnya, tapi justru dirinya dipersembahkan. Gitu. Bukan materinya, ya, bukan sebagian, tapi justru dirinya dipersembahkan. Nah, itu orang Nazir ini. Dan sebenarnya kalau kita memahami konsep ini, maka kita akan mengerti bahwa kita bisa untuk menjadi orang Nazir ini. Gitu. Tidak harus juga menjadi kaum religius. Kalau menjadi kaum religius lebih baik lagi. Tapi tidak harus menjadi kaum religius, biarawan atau biarawati, tapi kita bisa juga membaktikan diri. Untuk maksud tadi memperbarui diri. Misal apa? Saya mau puasa. Gitu. Selama 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin selama setahun saya mau puasa, membaktikan diri saya untuk Tuhan. Menyerahkan kehendak saya, nafsu makan saya, itu untuk Tuhan. Ini termasuk juga kita membaktikan diri Tuhan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya diri saya diperbaharui. Saya semakin dekat dengan Tuhan, saya semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Itu maksudnya. Kita juga bisa mengikuti jejak para orang Nazir ini. Dan tidak perlu kita kemudian tidak cukur begitu ya, apa jauh dari orang mati gitu. Tidak perlu menurut saya. Tapi justru esensinya dijalankan, yaitu kita membaktikan diri, mempersembahkan diri, mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, itu mengenai orang. Next. Nah, kemudian tadi saya sampaikan, bahkan kalau kita gitu ya, mengikuti jejak orang Nazir ini, sebenarnya kita mengikuti jejak Rasul Paulus tadi kita sudah sampaikan, Santo Paulus yang pernah menjadi orang Nazir. Tapi kita juga mengikuti jejak Tuhan Yesus. Yesus orang Nazaret. Nah, apa hubungannya Yesus orang Nazaret dengan orang Nazir di sini? Nah, kita coba sedikit bahas ini, pembahasan cukup menarik juga. Next. Di dalam Injil Matius pasal 2:23 disampaikan tibanya dia tibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Teman-teman Bapak Ibu, coba cari di Alkitab deh. Kan Matius bilang di sini, supaya genap yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Yesus atau Mesias itu disebut orang Nazaret. Coba cari. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu satu nabi pun mengatakan bahwa Mesias itu disebut orang Nazaret. Nggak akan ketemu. Maka ini menjadi satu pembahasan yang menarik gitu kan. Orang-orang bingung. Ini Santo Matius ini nulis berdasarkan apa sih, dari mana sih, kitab nabi mana sih, itu pertanyaan itu gitu kan. Dan kita coba sedikit mengupas pertanyaan ini. Next. Nah, dengan satu pertanyaan, di mana atau di dalam kitab nabi yang mana, itu pertanyaan. Santo Yohanes Chrysostom pernah mencoba menjawab, mengatakan bahwa oh ya, tulisan nabi yang dirujuk sama Santo Matius itu sudah hilang gitu kan, sudah lapuk, sudah hancur, jadi tidak bisa kita nikmati. Tapi Santo Matius pernah menikmatinya. Nah, tapi ada jawabannya lebih menarik, lebih masuk akal. Disampaikan oleh Santo Hieronymus. Ini gambar sebelah kanan itu ya, Santo Hieronymus. Dia mengatakan apa? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama bahwa kata Nazaret itu berasal dari bahasa Ibrani Nezer, yang berarti orang yang terpisah, dibedakan, dikhususkan, ya dia kita sudah bahas, dari orang lain oleh kebajikan dan kesucian. Dan oleh karena itu beberapa orang secara khusus dikuduskan dan mengabdikan diri untuk melayani Allah disebut sebagai orang Nazir, seperti Yusuf, Simson gitu ya. Dengan demikian seorang Nazaret menandakan seorang yang kudus, dan semua nabi
Kata Santo Hieronymus menubuatkan bahwa Kristus harus kudus. Nah, di sana. Jadi Yesus orang Nazaret itu erat kaitannya dengan seorang nazir yang bernazar. Kenapa? Karena dia membaktikan dirinya, mengkhususkan dirinya, mengkuduskan dirinya untuk Tuhan. Gitu ya. Next lagi. Ada seorang pastor terkenal, Cornelius Alapide dari Serikat Yesuit, gitu kan. Bertanya juga, oleh Nabi siapa? Kapan? Di mana Kristus disebut sebagai orang Nazaret, gitu ya? Pertanyaan juga yang terus ditanyakan sampai saat ini. Ada dua pendapat, ya, yang paling mungkin. Saya sampaikan salah satu pendapat saja saya sampaikan di sini. Kristus disebut sebagai orang Nazaret dalam bahasa Ibrani Nazir atau Nozeri yang ditulis dengan zain yang berarti terpisah, kudus, dikuduskan, dimahkota religius. Karena Kristus terpisah dari segala sesuatu yang lain secara hipostasis dan sebenarnya bersatu dengan Sang Firman itu tadi. Jadi erat kaitannya Yesus orang Nazaret dengan orang Nazir yang kita bahas dalam kitab Bilangan pasal 6 ini. Di sana. Next lagi. Nah, ini tafsiran lain juga kira-kira sepakat dengan hal tersebut. Kita salah satu tafsiran sebenarnya kata Nezer karena tanggul Isai, tunas Isai, ya, Nezer. Tapi yang kita bahas ini adalah Nazir. Nazaret dari kata Nazir. Nah, ketika kita baca Hakim-Hakim 13 ayat 5, dikatakan bahwa akan lahir seorang anak, seorang Nazir Allah yang menjadi penyelamat Israel dari tangan orang Filistin. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah Simson. Tapi beberapa orang juga menilai bahwa ayat ini itu menggambarkan Mesias, penyelamat sejati yang akan hadir ini. Itu juga seorang Nazir Allah. Begitu. Bukan cuma Simson yang penyelamat Israel saat itu saja. Hanya dari orang Filistin saja. Tapi penyelamat Israel yang sejati, yang menyelamatkan umatnya dari dosa dan dari kuasa jahat, itu juga seorang Nazir Allah. Begitu. Next lagi. Nah, maka kita bahas juga tadi. Tapi kan di dalam kitab Bilangan disampaikan, orang Nazir itu tidak minum anggur, tidak cukur, dan tidak dekat kepada mayat. Sedangkan Tuhan Yesus minum anggur, ya, dalam perjamuan terakhir. Beliau minum anggur. Kemudian juga Tuhan Yesus pernah dekat dengan mayat. Ya, ketika membangkitkan anak seorang kepala rumah ibadat. Ketika juga membangkitkan Lazarus. Itu Yesus dekat dengan mayat. Begitu kan. Tapi salah satu yang masih dipegang adalah bahwa kemungkinan besar Yesus tidak cukur. Maka next. Maka dalam penggambaran Tuhan Yesus seringkali dilukiskan Yesus rambutnya panjang, rambutnya gondrong. Sekalipun kemudian orang pakai teknologi AI begitu ya, menggambarkan Tuhan Yesus ternyata rambutnya pendek gitu ya. Tapi tetap ini yang paling populer sampai saat ini Yesus berambut panjang. Karena diyakini kemungkinan besar Yesus juga tidak mencukur rambutnya. Nah, maka next, kita bisa belajar apa, teman-teman Bapak Ibu dari sini? Tadi Nazir itu artinya terpisah, kudus, dikuduskan, dimahkotai religius, dikhususkan, dipersembahkan, dibaktikan, gitu ya. Dan dengan tujuan apa? Memperbarui diri secara rohani melalui pembaktian diri. Dan kita sebagai orang Kristen kita bisa gitu melakukan itu. Kita bisa mengikuti jejak itu, jejak Santo Paulus, bahkan juga jejak Tuhan Yesus sendiri. Nah, maka kalau kita melakukan itu, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, gitu ya. Kita bisa melakukan banyak hal. Sebenarnya salah satu contoh yang paling sederhana adalah misal puasa, gitu ya. Saya masih ingat ketika dulu saya setahun itu saya puasa pantang daging.
Itu selama setahun. Itu pernah. Dan itu saya tidak dengan maksud kemudian supaya diberkati atau dengan maksud supaya ada saya berhasil apa, enggak sama sekali. Gitu ya. Tapi saya mau membaktikan diri saya pada Tuhan. Gitu. Akhirnya saya puasa saat itu eh, kita menyebut puasa Daniel begitu ya, tapi tidak puasa Daniel banget sebenarnya. Jadi hanya pantang daging atau pantang makanan hewan begitu. Bukan juga dengan maksud menjadi vegan sebagai macam, tidak ada maksud itu juga gitu. Nah, dalam hal-hal seperti itu kita bisa membaktikan diri kita kepada Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Next lagi. Nah, yang kedua kita bahas tentang berkat imam next. Nah, di sini ya yang Ricardo sempat nyanyikan sedikit gitu ya. Nah, ini cukup cukup terkenal juga, dan ayat ini gitu ya, perikop imamat bilangan 6 ayat 22 sampai 27 ini dibacakan 1 Januari lalu dalam perayaan hari raya serta perawan Maria Bunda. Kenapa ini dibacakan di situ? Karena memang berkat terbesar begitu ya. Tuhan memberkati kita, melindungi kita, penyinaran wajahnya, kasih karunia itu semua genap penuh dalam diri Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria sebagai Bunda Allah. Maka ayat ini dibacakan di situ, dan ini terrepresentasi dalam Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu tercermin di sana berkat. Nah, ya. Jadi ini familiar. Next. Nah, di dalam berkat ini ada satu kata, gitu ya, ditutup dengan satu kalimat, dua kata sebenarnya. Nah, satu kalimat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi berkat ini ditutup dengan dua kata, itu damai sejahtera. Nah, dalam bahasa Ibrani kita sudah sering dengar itu shalom. Begitu ya, shalom itu artinya damai sejahtera. Dan ternyata makna shalom itu bukan cuma sekedar damai. Damai, tenang, tidak khawatir, bukan. Tapi ternyata banyak sekali. Kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, persahabatan, kesejahteraan, itu shalom. Begitu, maka menggunakan istilah ini sebagai salam berarti mendoakan semua hal tersebut pada orang yang disapa. Maka tadi ketika Ricardo di awal menyapa kita, shalom teman-teman Bapak Ibu, begitu ya. Maka Ricardo itu sedang mendoakan kita semua agar apa? Kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, persahabatan, kesejahteraan kita terima malam hari ini juga. Begitu, shalom, begitu ya. Tapi sebenarnya next, lebih lengkapnya itu adalah shalom aleichem, gitu ya, damai sertamu, gitu ya, shalom aleichem, kemudian kita menjawab aleichem shalom, dan sertamu juga damai itu. Maka kalau kita perayaan Ekaristi, gitu, kita juga pasti selalu mengucapkan ini, gitu kan, damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, gitu ya. Kalau versi yang lebih lama, damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Shalom, aleichem, shalom. Bahkan sebenarnya bukan cuma misa saja, dan bukan cuma ketika kita mengikuti kegiatan Kristen saja kita sebenarnya menerima salam ini, gitu, tanpa kita sadari. Sebenarnya kita menerima salam ini, kalau saya menerima salam ini cukup sering sebenarnya. Gitu. Hampir setiap hari menerima salam ini, begitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, gitu teman-teman, O itu kemudian jadi A. O itu jadi A. Makanya kenapa Yesus itu namanya Isa. Karena itu dari bahasa Suryani, yaitu Iso. Yesu kan bahasa Latin. Bahasa Suryaninya Iso. Iso ini yang masuk ke Arab bagian barat selatan, akhirnya menjadi Isa. Isa Masih. Shalom juga ketika diarabisasi menjadi salam. Maka disampaikan salam
alaikum, damai sertamu. Dan sangat baik dan tepat kalau kita juga membalas salam itu dengan doa tadi, seperti shalom alaihim, alaihim shalom, salam alaikum, wa alaikum salam, dan sertamu juga damai itu. Jadi kita ketika orang juga menyapa kita salam alaikum, apa yang mereka doakan? Kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, persahabatan, kesejahteraan. Dan dengan baik dan tepat kalau kita menjawab mereka juga waalaikumsalam. Dan sertamu juga damai itu, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, persahabatan, kesejahteraan. Begitu. Itu indah sekali. Maka setiap kali saya disapa assalamualaikum, selalu saya jawab waalaikumsalam. Dan saya bersyukur kalau saya menerima salam seperti itu. Next. Ya, apalagi versi lebih lengkapnya ya, itu indah sekali. Maknanya indah sekali. Nah, kemudian damai sejahtera itu juga bukan, bahkan terlebih daripada sesuatu yang fisik, damai sejahtera itu mencakup sesuatu yang tidak fisik. Yaitu apa? Persatuan pribadi dengan Allah. Dan ketaatan pada kehendak. Nah, dalam KASG 489, ini Kompendium Ajaran Sosial Gereja, artikel nomor 489. Dikatakan bahwa perdamaian itu lebih daripada sekedar tidak adanya perang. Alih-alih merupakan hasil karya tangan manusia, perdamaian adalah salah satu karunia terbesar yang ditawarkan Allah kepada manusia. Jadi damai itu ditawarkan Allah kepada manusia. Manusia bisa nolak enggak? Manusia bisa nolak. Dan ketika manusia nolak, takut muncul, khawatir muncul, teror muncul, gitu ya. Karena Allah hanya menawarkan itu. Manusia bisa nerima nggak? Manusia bisa nerima dengan cara apa? Patuh kepada rencana ilahi. Kalau kita patuh pada rencana ilahi, damai sejahtera pasti turun. Sekalipun tidak mudah. Perdamaian adalah hasil dari berkat yang Allah curahkan atas umatnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Perdamaian ini menghasilkan kesuburan, kemaslahatan, kemakmuran, tiadanya rasa takut, dan sukacita yang mendasar. Oh, hebat sekali. Karena bagian kita tinggal menerima tawaran Allah. Allah sudah menawarkan, loh, baik sekali loh. Ya kan, silakan, monggo, damai, silakan, silakan. Cuma kadang kita manusia yang bebal, yang nggak mau terima, karena kita lihat rencana ilahi mengerikan sekali, gitu kan? Masa Tuhan mau panggil aku sebagai seorang pastor misalnya begitu? Kan aku kan nggak cocok, atau kan kondisi keluarga seperti ini, atau mungkin kan aku, aduh sayang aku tinggalkan bisnis dan pekerjaanku misalnya begitu. Rencana ilahi kok seperti kok begitunya ya begitu kan? Padahal kalau kita patuh sama rencana ilahi, kita terima damai sejahtera, kesuburan, kemaslahatan, kemakmuran, tiadanya rasa takut dan sukacita mendasar. Next. Nah, dan satu juga yang menarik dalam Targum Jonathan ada sedikit tambahan bahwa damai sejahtera itu bahkan juga mencakup berkat atas bisnis usaha, lebih tepatnya berkat atas usaha kita. Kemudian kita juga dijauhkan dari setiap roh jahat, begitu ya. Dan di ayat 27 itu menarik itu. And they shall bestow the benediction of my name upon the children of Israel. And I-nya I besar Allah, ya. And I by my word will bless them. Dan saya, aku, Allah, dengan firmanku, dengan firman Allah akan memberkati mereka. Dan kita tahu next, siapa firman Allah? Jelas Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka kenapa perikop ini tadi saya sampaikan di awal sangat tepat, gitu ya. Bukan sangat tepat, memang gereja membacakan perikop ini dalam hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Karena melalui Maria lah seluruh umat di seluruh dunia itu mendapat berkat terbesar, yaitu Sang Firman Allah menjadi manusia. Dengan perantaraan rahim Maria dipakai Tuhan untuk menjadikan firman Allah yang ilahi itu
menjadi manusia. Next. Nah, dari sini kita belajar apa? Shalom itu ternyata maknanya luar biasa, begitu dalam dan begitu indah. Kebahagiaan, kesehatan yang baik, kemakmuran, persahabatan, kesejahteraan, suburan, kemaslahatan, kemakmuran, tiadanya rasa takut, dan sukacita yang mendasar. Kemudian damai itu ditawarkan Allah kepada manusia melalui Sang Firman Tuhan kita, Yesus Kristus. Next. Nah, sebagai review untuk semuanya, tadi kita sudah bahas 5 hal, teman-teman Bapak Ibu ya. Malam hari ini kita bahas 5 topik yang luar biasa. Pertama mengenai orang-orang najis. Kita harus hidup dengan memegang kebenaran dan kita harus berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Kedua mengenai penebusan salah. Pengakuan itu merupakan figur sakramen tobat dalam gereja. Dan gereja mengajarkan keadilan yang komutatif. Tiga mengenai perkara cemburuan. Hukum mengenai perkara cemburuan ini merupakan satu proses peradilan untuk menentukan apakah seorang istri melakukan suatu perzinahan atau tidak. Next. Keempat mengenai orang Nasir. Orang Nasir itu maknanya apa? Terpisah kudus, dikuduskan di mahkota religius. Dengan maksud untuk memperbarui diri secara rohani melalui pembaktian diri. Dan bahkan kita bisa mengikutinya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang kelima tentang berkat imam, itu ada kata damai sejahtera ditutup dengan 2 kata, yaitu damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Artinya apa? Indah sekali, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, persahabatan, kesejahteraan, suburan, kemaslahatan, kemakmuran. Tiadanya rasa takut dan sukacita yang mendasar. Dan damai itu ditawarkan Allah kepada manusia melalui Sang Firman Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau begitu, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator Ricardo. Monggo. Terima kasih kepada Jos dan Bertus sudah membawakan materi pada malam hari ini. Teman-teman, aku tergerak. Ada baiknya juga mungkin kalau mungkin teman-teman ada yang udah tahu lagunya, kita nyanyikan yuk satu lagu ya. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 Sekali lagi. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik. Bagi teman-teman yang ingin
menambahkan atau ada yang ingin bersaksi atau tadi sudah mendapatkan sebuah pencerahan, ada yang mungkin terpikir sesuatu nih teman-teman. Boleh langsung ada kesempatan untuk unmute atau raise hand. Silahkan, silahkan. Hari ini luar biasa sekali. Jadi menarik emangnya ini Nazaret itu ya eh ada asosiasinya ya ternyata dengan yang kita mungkin sering dengar Nazar, Nazir. Silakan teman-teman bagi yang eh, tergerak atau mungkin setelah dengar tadi, kayaknya aku masih ada bingung nih gitu. Boleh, nggak apa-apa. Di sini kita sangat menghargai mereka yang mau bertanya juga. eh Baik kita sama-sama untuk eh, diskusi lah ya. Terutama kok, takutnya nanti daripada salah mengerti, lebih baik kita bertanya. Kalau aku ingin sharing lagi kok boleh. Puji Tuhan, silakan silakan tulisan. Eh, ya karena ini masih deket juga sih. Kan tadi yang diucapkan berkat itu aku baru sadar juga sih memang kemarin kan tanggal 1 hari raya Bunda Maria, Bunda Allah ya, itu kalau nggak salah yang tadi di slide juga. Dan iya sih, bener juga apa ucapan berkatnya tuh yang seperti tadi yang di perikop perikop bilangan itu gitu. Dan memang itu jarang sih, kayak kalau biasanya kan lebih singkat ya, lebih pendek kalau di misa harian biasa. Di misa biasa gitu, bukan misa harian. Eh, dan iya ya, aku tuh pas tanggal 1 sebetulnya nggak tahu sih, agak tergerak aja untuk misa karena ya udahlah awal tahun. eh Mas saya adalah gerejaku waktu itu, waktu kemarin ngadain misanya tuh pagi gitu, jam 7 pagi. Jadi agak males juga sih sebetulnya gitu untuk aduh tanggal 1 kemarinnya juga ya pasti kan ya tidurnya agak larut lah gitu karena dari tanggal 31 kan acara tahun baruan atau apa gitu. Tapi udah kebangun pagi terus entah kenapa tuh kepikiran aja gitu untuk ya udahlah ikut misa, nggak salah juga kan untuk memulai tahun baru gitu dengan misa gitu Pak. Ya setidaknya ya kalau misalnya keluarga aku nggak bisa ikut ya, mamaku atau papaku nggak bisa ikut ya, paling nggak aku membawa ya dalam bersama aku ya keluarga aku juga gitu kayak ya di misa ini gitu. Dan bersyukur juga gitu jadinya tahu gitu, oh iya ternyata ya seperti yang dijelaskan Mas Bertus tadi gitu, eh ya berkat itu gitu, bahwa ya sebetulnya bukan hanya untuk aku atau keluarga aku tapi juga untuk semua semua orang gitu ya, untuk semua bahwa ya Tuhan memberikan berkat yang terbesar yaitu Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Tuh, ingin sharing itu sih kayak aku nggak kepikiran sih kayak tanggal 1 itu gitu untuk misa, bahkan mendadak gitu sih kayak mau misanya gitu kayak oh udah 5 menit lagi gitu, misa nggak ya gitu. Mau jam 7 pagi ini gitu kayak ya udahlah misa aja gitu, ya udahlah telat sedikit yang penting datang aja gitu gitu itu. Dan bersyukur sih untuk bisa ikut misa di tanggal 1 gitu ya untuk ya memulai tahun baru gitu, tahun 2024 itu dengan misa. Dan ingin nanya sedikit aja tapi takutnya agak kasar sih kalau yang tadi gitu yang apa tentang wanita yang apa yang karena masalah cemburu ya.
kalau misalnya wanita itu ternyata terbukti berzinah, kenapa kalau di ya cerita Tuhan Yesus hukumannya tuh jadi dilempari batu gitu, sedangkan tadi kan nggak ada menyebutkan melempar batu ya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, izin langsung jawab ya. Nah, ya, jadi memang itu pertanyaan bagus. Nah, jadi memang kembali lagi beda konteksnya, Tristan. Ini dia tuh ketahuan sedang berzinah pada saat itu. Si wanita ini yang mau dilemparin batu. Nah, ini yang eh, jadi masalah. Tapi kalau yang ini, dia si wanita yang dicemburui oleh suaminya ini tidak dalam posisi sedang berzina, tidak dalam posisi sedang berhubungan gitu. Berhubungan intim maksudnya. Kalau ngobrol doang boleh ya. Misalkan ketemu di pasar gitu ya, terus ngobrol itu hitungannya bukan berhubungan gitu ya. Tapi kalau maksudnya berhubungannya selayaknya suami istri. Nah, ini dia baru dugaan aja. Ini orang mm, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung nuduh aja, kamu tuh berzina ya, gitu. Nah, baru hukumannya itu ya dia bukti ada proses peradilan dengan air kudus itu. Tapi yang kalau yang cerita Yesus, dia jelas-jelas sedang berzina. Itu yang jadi masalahnya gitu. Dan makanya hukumannya juga beda. Gitu. Kalau itu dia ngikutin yang di koran yang di koran di Mamet ya. Ya pokoknya yang itulah yang hukum orang berzinanya itu. Gitu Tristan. Makasih. Oh, oke, thank you Ko Jus. Mantap. Emang eh, keputusan untuk mencari Tuhan itu nggak pernah salah sih. Eh, Apalagi, oh jadi terharu juga aku kok dengar apa orang eh, di awal tahun memulai tahun yang baru ini dengan misa. Wah, itu luar biasa. Thank you Tristan sharingnya sudah sangat memberkati. Baik, apakah ada lagi yang ingin men-sharingkan atau kalau misalkan masih ada yang bingung, ada yang mungkin ingin ditanyakan? Saya mau sharing sedikit, bukan sharing ya, kayak sharing apalah katanya itu. Selamat Hmm. malam semua teman-teman. Shall- Ah, Terima kasih buat kesempatannya. Apa yang saya dapat dari kisah-kisah Yesus ya, Yesus ini nggak pernah mengajarkan sesuatu yang baik didengar di kuping manusia ya, tapi benar. Nah, ini yang dicari. Baik belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik. Banyak perumpamaan sekali yang boleh kata bertimbal balik dengan apa pola pikir manusia ya. Banyak banget itu fakta-faktanya Yesus tentang tinggalkan kekayaanmu dan sebagainya ya, terus sampai Petrus mengorbankan keluarganya kan, istrinya ya, saya nggak tahu, nggak dicatat di Alkitab Yesus punya Rasul Petrus punya anak atau enggak. Terus apa yang saya tarik di sini adalah Tuhan itu lebih tertarik untuk ngurusin karakter kita, karakter hidup kita, bukan masalah hidup kita. Karena dengan kita diubahkan karakter, kita mau aja diubahkan karakter hidup kita tuh nggak mungkin buat banyak masalah. Dan pernah ada waktu itu kami sharing ya di paroki saya di lingkungan tentang membaca Alkitab. Apa yang saya dapatkan banyak yang mulainya yang seperti tadi Bro ada bilang, ada sharing ke saya di Japri tentang YouTube, pertanyaan dari mana beliau membaca Alkitab dan sebagainya. Yang saya dapat adalah kita nggak pernah mengerti dengan hikmat manusia kita.
perkataan-perkataan hikmat ilahi. Kita nggak pernah bisa mengerti kalau kita menaruh pikiran kita, memaksakan pikiran kita, memaksakan keahlian kita, kepintaran kita, pengalaman hidup kita di firman Tuhan. Nggak pernah bisa nyambung. Apa yang saya dapat adalah mulanya kita nggak bakal pernah mengerti, nggak tahu apa yang dibaca ini, kita nggak pernah ngerti. Saya juga ngalamin itu. Tapi buat saya terus baca aja, baca, sampai nanti ada fase di mana Roh Kudus mengingatkan kita. Karena Roh Kudus adalah roh yang menghibur dan mengingatkan kita. Ini loh gini. Jadi ada suatu momen-momen di mana kejadian nyata sehari-hari kehidupan kita itu berkaitan dengan apa yang pernah kita baca. Bagaimana kita bisa tahu mengalami, bagaimana kita bisa percaya kalau kita nggak baca. Baca aja, ngerti nggak ngerti baca. Karena Alkitab bukan adalah pengetahuan umum, pengetahuan IPA, IPS, dan sebagainya. Alkitab adalah pengetahuan rohani yang di luar dari logika manusia. Dan kita kan tahu juga bahwa apa yang saya dapat adalah firman Tuhan itu akan membawa kita untuk mengenal pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan membawa kita juga menemukan hal-hal yang spesifik, khusus yang ada di dalam firman Tuhan itu. Gitu. Supaya membuktikan bahwa Tuhan itu memimpin hidup kita. Yang kita tahu kan, langkah demi langkah hidup kita nih, kalau kita hidup benar ya, di hadapan Tuhan itu pasti dipimpin oleh Tuhan. Jadi, ya saya mengencourage juga, membagikan buat teman-teman, mungkin yang belum memahami fase, kok baca nggak ngerti-ngerti, ya sama, siapapun nggak akan mengerti kalau memakai hikmat kita ya. Tapi percayalah, Roh Kudus akan mengingatkan kita satu atau dua pasal atau dua ayat itu mengena di masuk ya. Ini loh, ini dulu kan kamu baca ini maksudnya ini udah kita jalani dalam kehidupan kita. Itu aja sih yang saya bagikan, dan tentang pengajaran malam ini bagus juga, dan ya memang bilangan jujur aja kalau yang sering baca Alkitab itu fase yang sorry to say agak memboringkan ya, ketimbang daripada pengkhotbah dan mazmur gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Dengan Bapak siapa ya? Saya Sinton. Sinton. Oh, oke. Di paroki mana, Pak? Saya di Hati Kudus Keluarga Kudus di Romangun. Kalau Oh, lagi di Jakarta, saya kan kadang di Jakarta, kadang di Jawa Tengah ya. Bro Albertus tahu, sering saya sharing, kadang-kadang saya lagi ada di Semarang gitu. Soalnya saya rumahnya ada di Jawa Tengah juga. Kalau kebetulan di Jakarta. Pindah-pindah ya, Sinton ya. Salam kenal ya Pak ya. Salam Thank you kenal. buat sharingnya, Terima kasih. sangat memberkati sekali itu ya. Amin, sama-sama memberkati. Baik. Oke. Thank you semua yang sudah hadir di Jazz pada malam hari ini. Baik, kita akan lanjut lagi. Baik, nanti teman-teman, Jazz pada malam hari ini itu sudah direkam teman-teman. Hanya perlu waktu untuk diupload ke YouTube-nya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke YouTube House of Praise Bandung, langsung aja subscribe ke link ini, youtube.com, cari aja House of Praise Bandung. Lalu di kami juga ada Instagramnya di @house.of.praise. Langsung follow ya teman-teman bagi yang belum. Nah, tidak lupa juga kita setiap Selasa akan ada persekutuan doa offline. Bagi teman-teman yang sedang ada di Bandung, diundang untuk ikut ya. Setiap Selasa jam 7, atau yang mungkin pas kebetulan di waktu ini nih gitu. Ada di Bandung juga, langsung saja join ya. Dan juga kita setiap hari, bukan setiap hari, sorry. Di tanggal 18 Januari, that means 1, 2, ya 2 minggu lagi dari hari ini teman-teman.
save the date-nya. Kita akan ada jazz online. Kita akan terus maju untuk membahas kitab Bilangan ini. Akan ada banyak pembelajaran rema-rema juga nantinya yang akan kita sama-sama dapatkan. Kita akan bahas tentang persembahan para pemimpin suku dan peraturan bagi orang Lewi. Stay tune ya teman-teman. Nantinya juga jangan lupa follow Instagram, kita juga akan terus update berita-berita di sana. Iya. Ya, 9 Januari ini berarti tanggal Selasa depan. Let's go bagi teman-teman yang ada di Bandung ya. Baik, mari kita tutup jazz kita pada malam hari ini dengan memohon doa malaikat pelindung. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah, dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya dan juga selamat beristirahat. See you di jazz berikutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Makasih.